Bismillahirrahmanirrahim. Saya Florika Nasya Muza, perwakilan dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Muko-Muko. Salam pembuka, izin saya lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu serta Dewan Juri yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi atamana binibatil imbani wal islami wa nusolli ala khairil anam Sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha tahu, yang telah menciptakan langit dan bumi, lautan dan daratan, bulan dan bintang, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di dunia. Sholawat berbingkai salam, salam cinta, salam rindu, mari sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan besar Sang Mahkota Alam yang telah membawa kita dari zaman biadab ke zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. The best only people, ya Habibana, ya Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Juri yang saya hormati, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata. Yang akan saya beri judul meningkatkan motivasi pendidikan di era pandemi melalui bulan suci Ramadan. Dapat kita ketahui bahwa seluruh dunia sedang berjuang bersama melawan COVID-19, terutama bangsa ini, bangsa Indonesia. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul, dari masalah ekonomi, tindakan kriminal, hingga yang paling sering kita dengar dan menjadi pola pikir masyarakat adalah masalah pendidikan. Dunia pendidikan merupakan faktor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Pada pendidikan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, dari proses pembelajaran tatap muka hingga proses pembelajaran daring atau online. Pendidikan merupakan proses meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan tidak hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, tetapi pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, inovatif, serta berkualitas. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan saja, tetapi pendidikan juga terdiri dari pendidikan karakter dan moral. Pemuda yang terdidik adalah kunci kemajuan bangsa. Pemuda yang berkarakter mulia adalah kunci kejayaan suatu bangsa. Bagaimana cara menciptakan pemuda yang berkarakter? Yaitu dengan pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter ini telah menjadi perhatian bagi suatu negara dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Seperti yang telah digariskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa suatu negara Indonesia ini akan menjadi negara yang disegani oleh dunia dan berhasil di dalam berbagai kompetisi di era globalisasi jika kualitas pemuda-pemudanya tinggi. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat maupun suatu bangsa. Dan untuk melihat nasib masa depan suatu bangsa adalah dengan melihat generasi muda saat ini. Pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa. Mereka dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda. Dewan Juri yang berbahagia, cukup kita ketahui bahwa setiap tahunnya umat Islam akan menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan ini sering disebut sebagai momentum introspeksi diri dan muhasabah diri.
Para muslimin wal muslimat, pada bulan Ramadan ini diharapkan pula bagi kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Muslim yang candu akan ibadah, muslim yang candu akan membaca Al-Quran, serta muslim yang mengurangi hal-hal tercela di dalam lingkup pergaulan Islam. Ingatlah wahai generasi Islam, konsep pergaulan Islam yang gaul pasti mempunyai prinsip tersendiri. Tapi ingat, prinsip itu harus didasari oleh prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada bulan Ramadan ini diingatkan pula bagi kita semua untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan usaha kita dalam mengubah ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita harus tahu bahwa dunia tidak hanya mencatat orang yang kaya, orang yang berparas cantik atau tampan, tetapi dunia juga mencatat orang-orang yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Pemuda generasi bangsa, jadilah pemuda yang cerdas agar bisa bersaing. Jadilah pemuda yang peduli sebagai bakti dalam negeri. Jadilah pemuda pencari solusi, bukan pemuda pemaki-maki. Jadilah pemuda yang mempunyai mimpi melangit, namun kaki selalu membumi. Dewan juri yang berbahagia. Bangsa ini menaruh harapan begitu besar kepada pemuda dan pemudinya. Salah satunya yaitu pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran yang kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif. Mari kita cermati oleh kata generasi muda Indonesia. Kata itu dicermati bahwa pemuda adalah pemimpin di masa depan yang mempunyai cita-cita yang besar. Dan untuk menggapai cita-cita yang besar itu, kita tak hanya perlu bertindak, namun bermimpi. Tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini. Seorang motivator muda pernah berkata, "Enjoy difficulties because of the difficulties behind it must be easy." Nikmatilah kesulitan karena di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Hal ini juga Allah sampaikan dalam firman-Nya, Quran surah An-Sirah yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat tersebut mengandung manfaat begitu besar kepada pemuda dan pemudinya. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai generasi muda, janganlah patah semangat dalam menghadapi ujian yang diberikan kepada kita. Karena insya Allah, jika kita menghadapi ujian tersebut dengan baik, maka hasil yang kita peroleh pun lebih baik lagi. Jangan pernah jadikan Ramadan ini sebagai penghalang bagi kita untuk belajar menjadi yang lebih baik. Tetapi jadikan Ramadan ini sebagai momentum muhasabah diri dan memperkaya diri sendiri dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Jalan ke bukit melihat sapi perah. Semua sapi dimasukkan ke dalam kandang baja. Ingatlah wahai generasi muda, pendidikan sebagai tiang utama. Dewan juri yang saya hormati. Setiap awal pasti ada akhir, begitulah kenyataan dari dunia yang fana ini. Begitu pula dengan pidato saya, sekurang-kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.